perjuangan ini yang udah tidak merasa muda lagi. Kemudian pengalaman organisasi Kak Shirley sendiri juga main-main teman-teman. Kak Shirley pernah menjadi wakil ketua OSIS di SMP Yapena yang berada di Aceh. Kemudian juga wakil ketua OSIS SMA Yapena, wakil ketua Dewan Kerjaan Nasional Pramuka, dan masih banyak lagi nih. Kemudian juga banyak banget nih pencapaian yang udah diraih oleh Kak Shirley sendiri. Salah satunya ada karya tulis terbaik dari Australia Conference for International Development Australia 2017. Kemudian juga menjuarai ke-1 kompetisi menulis esai nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian juga juara 2 IM Presiden, juara 1 kompetisi esai nasional pada The Indonesia EDTA Connect 2012, Renewable Energy and Energy Conversation Conference and Exhibition. Kemudian juga menjadi karya tulis terbaik dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional di Bandung, Jawa Barat. Yang terakhir, Kak Shirley juga pernah menerima Pramadina Fellowship dari Universitas Paramitana Indonesia 2019. Keren banget nih Kak Shirley ini, ya nggak teman-teman? Kemudian Kak Shirley juga nggak cuma di Indonesia nih, Kak Shirley juga punya banyak pengalaman di luar negeri. Salah satunya adalah penerima Australia Award Scholarship dari Long Term Indonesia Australia dari 2016 sampai 2018. Kemudian juga delegasi terbaik dari Asia World Model United Nations. Kemudian juga juara 1 Naila National Australia Indonesia Language Awards, penerima International Bonsai Program di Australia, pertukaran mahasiswa studi sosial ke Dubai, Uni Emirat Arab dalam rangka Diploma Accreditation di tahun 2013. Kemudian juga pertukaran mahasiswa studi sosial perwakilan Indonesia dalam International Youth Forum di Filipina. Kemudian juga pemimpin delegasi Indonesia dalam APR Gambore Laguna di Filipina. Keren banget nih, ya Allah. Emang Kak Shirley ini udah punya banyak banget pengalaman dari pengalaman dalam dan luar negeri guys. Gitu. Oke. Jadi sebelum masuk, kira-kira Kak Shirley sendiri gimana nih kabarnya? Shirley baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar tadi Kak Shirley baru isi acara juga ya? Tadi pagi di Tasik. Di kota Tasik. Di kota Tasik. Iya benar. Acaranya juga sama kayak gini ya, talk show gitu ya Kak? Kurang lebih sama. Jadi emang Kak Shirley ini udah mulai talk show gini, kalau boleh tahu dari tahun berapa ya Kak? Dari kalau Shirley pulang kembali ke Indonesia 2019 akhir mulai diberi kesempatan kali ya, diberi kesempatan untuk berbagi bersama teman-teman. Awalnya mahasiswa, kemudian semakin kesini semakin sosial, the power of social media mungkin. Iya benar banget. Akhirnya sekarang diberi kesempatan amanah untuk ketemu juga dengan teman-teman dari SMA dan sederajat, SMP sederajat. Tapi yang jelas Shirley memang dari dulu cukup concern dengan isu-isu pemuda sih. Karena Shirley percaya bahwa pengen ngelihat masa depan satu wilayah, satu bangsa, maka hal pertama yang harus dicek adalah karakter anak mudanya. Bener banget nih. Ini benar-benar sesuai banget sih sama tema kita. Kita di sini juga di bintang kali ini benar-benar meng-highlight peran pemuda gitu dalam masa depan bangsa gitu sih. Jadi emang cocok banget nih sama expertise di Kak Shirley sendiri ya Kak. Gitu. Terus juga kalau boleh tahu, Kak Shirley ini asal mana ya Kak? Sebetulnya Shirley lahir dan besarnya di Aceh teh. Sampai SMA Shirley di Aceh, tapi orang tua Shirley Minang. Jadi kalau ditanya Shirley orang mana, Shirley juga bingung. Karena sebetulnya garis keturunannya Minang, tapi lahir dan besarnya di Aceh. Tapi secara general kita semua adalah orang Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Iya. Aku juga sebenarnya udah belajar nih Teh, belajar juga beberapa bahasa Aceh sih Kak. Gimana tuh? Aku belajar salam teka. Salam teka tuh selamat datang bukan? Iya. Salam teka ya Kak Shirley sebelumnya di bintang. Terima kasih. Terus juga di sini kalau dilihat-lihat juga nih dari sosial media Kak Shirley, itu Kak Shirley itu juga suka dengan alam gitu ya Kak? Suka banget. Ya. Suka banget Shirley dengan alam. Aku juga tadi lihat kalau Kak Shirley baru habis dari gunung ya? Iya, 1 atau 2 minggu yang lalu habis dari Purwakarta, dari Gunung Parang. Ya itu keren banget sih, kayak mendakinya tuh kayak bener-bener di tebingnya ya Kak itu mah. Betul, karena memang batu kan ya. Iya. Kemarin juga aku sempat lihat sih Kak Shirley habis dari Bali juga ya?
Iya, ada proyek kolaborasi saat itu dengan Kementerian Kemkominfo, Komunikasi dan Informasi dan Teknologi, dan dengan teman-teman dari teras negeriku. Jadi qadarullah ambil tempatnya adalah di Bali, jadi ke Bali. Siap-siap. Jadi sebelumnya nih teman-teman, biar bisa lebih lama nih mendengar materi dari Kak Syarli sendiri, kita pasti penasaran banget ya sama apa yang ingin Kak Syarli bicarakan gitu tentang pemuda di masa kini gitu. Jadi sebelumnya aku bakal langsung persilakan Kak Syarli untuk memberikan materi tentang pemuda Gen Z di masa sekarang. Siap. Saya izin ya. Teman-teman, saya izin menyapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, tadi Shirley barusan sambil coret-coret pantun, Shirley izin bacakan boleh? Semoga cocok ya. Duduk itu lawan katanya berdiri. Bilang cakep atuh. Ini teman-teman kayak ngantuk atau belum ngopi atau gimana nih? Saya ulang ya. Duduk itu lawan katanya berdiri. Penakut itu lawan katanya berani. Sungguh bahagia Shirley bisa hadir di sini. Bertemu teman-teman yang menginspirasi. Satu lagi boleh? Ini mau dikasih hati minta jantung teman-teman. Kita semua warga Indonesia selalu senyum tanda bahagia. Kita semua wajib maju dan berjaya demi kejayaan negeri dan membanggakan orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan di awal saya menyampaikan salam hormat, salam takzim setinggi-tingginya kepada pimpinan pondok pesantren yang sekiranya berkenan ada di tengah-tengah kita, beserta seluruh jajaran, kepada guru-guru kami, para ustadz ustazah yang juga berkenan ada di tengah-tengah kami, kepada teman-teman. Saya tadi tidak mendapat informasi jumlah kita yang hadir di sini ada berapa, tapi kalaupun ada ratusan pasang mata, salam hormat Shirley. Juga kepada teman-teman panitia di balik layar, kita kasih apresiasi dulu teman-teman untuk panitia boleh. Terima kasih teman-teman panitia yang di balik layar, yang di belakang, dan Shirley mohon izin tidak menyebutkan satu persatu, sudah memfasilitasi kita semua untuk hari ini bisa ketemu. Meskipun mungkin cuma hitungan menit, beberapa menit ke depan, tapi justru bukan 1 jam atau 1,5 jam ke depan yang penting. Yang justru paling penting adalah kira-kira setelah hari ini berlalu, perubahan baik dan positif apa yang mau kita lakukan. Kira-kira setelah pertemuan kita ini, so what's next? Selanjutnya apa? Hal konkret apa yang mau kita ambil dan kita lakukan? Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang besar, izin tak menyebutkan gelar. Kepada yang kecil juga izin tak sebut nama secara lengkap. Kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya. Kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya. Kepada ustadz ustazah tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya. Tapi yang jelas kita semua teman-teman yang masih punya jiwa muda, ini tentu dengan semangatnya. Semangat untuk terus bertumbuh, berproses. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman, bukan untuk Shirley. Semangat untuk terus bertumbuh, berprogres, dan berproses. Karena ini justru adalah masanya kita membentuk siapa kita. Nah, menarik teman-teman. Shirley dalam beberapa menit ke depan, ini dikasih kesempatan untuk memegang mic seperti ini. Ada sedikit undakan di depan. Ini Shirley disclaimer dulu, bukan karena ilmu Shirley lebih, bukan karena pengalaman Shirley lebih, juga bukan karena wawasan Shirley lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak, bilang kurang lebih begini, setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya teman-teman, sekarang eranya teman-teman, sekarang momentumnya adalah milik teman-teman. Kalau kita mau bongkar sekarang isi SMA, isi SMP, ini diisi oleh generasi teman-teman. Artinya, boleh jadi apa yang cocok dan relevan dilakukan 30-40 tahun yang lalu belum tentu cocok untuk dilakukan di era teman-teman. Benar nggak?
boleh jadi apa yang tepat dilakukan 10 tahun yang lalu di eranya, belum tentu masih relevan untuk dilakukan di era yang sekarang. Karena perubahan adalah kepastian, kata orang tua kita. Untuk itu sekiranya ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sudut pandang, termasuk kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan. Kalau Sally bisa jawab, sebisa mungkin Sally akan menjawab. Tapi kalau Sally belum bisa jawab, Sally izin melempar dulu pada guru-guru kita yang ada di hadapan kita untuk membantu menjawab. Tapi kalau Sally tetap tidak bisa jawab, semoga Sally bisa kembali lagi baik dalam bentuk offline maupun online untuk membawa jawabannya. Semangat ya? Sepakat nggak? Teman-teman izinkan Sally memulai dengan satu pertanyaan untuk kita semua, terkhusus untuk teman-teman. Siapa di antara kita yang hadir di lapangan ini yang udah nggak ngerasa muda lagi? Kan tema kita adalah youth ya, apalagi Gen Z. Generasi teman-teman loh ini. Pertanyaannya nggak berlaku untuk jajaran yang ada di depan. Tidak ada. Sally angkat tangan, nggak ada. Tepuk tangan dulu untuk kita semua boleh. Menarik. Karena Pak Yai ternyata 100% kita yang hadir di sini adalah kita yang masih punya jiwa muda. Kenapa ini menjadi penting ditanyakan di awal? Teman-teman, saat bicara tentang tua muda, kita bukan lagi bicara tentang usia. Terlalu ketinggalan zaman, bicara tua muda adalah tentang urutan-urutan angka. Bicara tentang tua muda adalah tentang dua hal. Pertama adalah ini, kedua adalah ini. Cara kita berpikir dan merespon masalah. Yang kedua adalah pilihan-pilihan sikap yang kita ambil dalam kehidupan. Kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Bicara tentang muda, otomatis kita bicara tentang masa depan, benar nggak? Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, teman-teman. Sedikit sekali anak muda yang punya privilege untuk menawarkan hari ini. Harus kita akui, ilmu kita sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan kita terbatas. Dengan kata lain, kalau ada secuil yang bisa kita tawarkan, ini tentu adalah masa depan. Sehingga wajar Sally mengutip perkataan orang bijak, pengen ngelihat masa depan satu bangsa, cek karakter anak mudanya. Pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, perbaiki dulu karakter anak mudanya. Demikian juga sebaliknya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu wilayah, satu daerah. Hal pertama yang harus dihancurkan adalah karakter anak mudanya. Kenapa demikian? Karena ternyata poin ketiganya adalah bicara muda bukan baru FYP 2-3 hari yang lalu, teman-teman. Bicara tentang tua muda ternyata udah viral, udah hype, udah trending, udah masyhur, udah terkenal. Bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat, sama. Kalau dari timur kita mengenal istilah yang sudah sangat masyhur. Kurang lebih menyebutkan syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya mah kurang lebih sama. Kita yang muda hari ini dengan semua kekurangan dan keterbatasan kita, ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. Wah, Pak Ustadz ini kayaknya kurang yakin, amin ya. Amin. Teh, ngapain sih kita klise sekali teh, kita bahas pemimpin di masa depan. Mending kita bahas sekarang aja teh. Kita udah masuk bulan September, kurang lebih 4 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun selanjutnya. Dan boleh jadi apa yang kita targetkan tercapai, boleh jadi enggak. Mending kita bahas yang konkret-konkret aja teh. Minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, bener ya? Kita yang paling bertanggung jawab, teman-teman, untuk setiap pilihan sikap, keputusan, dan respon yang kita berikan atas masalah yang terjadi di sekitar kita. Untuk itu menarik ketika Malcolm X, seorang aktivis, teman-teman, memang asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, sudah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu nilai yang dia perjuangkan dalam hidup adalah keadilan. Persamaan derajat kala itu antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Sudah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama,
Maka secara social influence, 1 dari 10 skill set yang dibutuhkan minimal sampai 2030 eranya teman-teman, maka orangnya adalah Malcolm X. Nah, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini teman-teman, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita mah udah gak bahas lagi. Kita laki-laki atau perempuan, kita lahir dan besar di mana, latar belakang kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa. Kita tidak sedang bahas ini, dan ternyata Malcolm X juga tidak sedang membahas ini. Bicara tentang masa depan, maka kita semua yang masih punya jiwa muda, tadi 100% tidak ada yang angkat tangan, ini punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah kira-kira dari mana kita mempersiapkannya, kan gitu ya. Menarik teman-teman, karena ternyata hukum alamnya adalah gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil dan partikel terkecil perubahan. Ini ada pada diri kita sendiri. Sehingga sangat logis ketika di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika pengen melihat perubahan, tidak akan terjadi perubahan kecuali kita mengupayakan sendiri perubahan itu. Artinya apa? Mari kita start from ourselves. Kita mulai dari apa yang bisa kita mulai, hal yang paling kecil dari mindset kita sendiri. Mari kita buktikan. Teman-teman, siapapun kita, apapun target, goal, visi, cita-cita, cek 1, 2, kita yang hari ini, sebetulnya kita mah cuma dibedakan jadi 4 tipe manusia. Secara cepat ya, biar frekuensi diskusi kita nanti sama. Tipe yang pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Yang apa? Yang pesimis. Cirinya gimana teh? Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman, kira-kira teruntuk teman-teman yang saat ini SMA, kira-kira 2-3 tahun ke depan ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Teruntuk teman-teman yang saat ini SMP, kira-kira 2-3 tahun ke depan ngelihat diri sendiri nyambungnya kemana? Manusia pesimis bakal menjawab, itu biar mereka aja teh. Mereka yang pinter-pinter, mereka yang rajin-rajin, mereka yang punya orang dalam, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka yang lebih didukung oleh support system. Mereka duluan aja berpikir ke arah sana teh. Ya terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah teh, cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebagai wasilah untuk berkarya sebelum orang-orang sekitarnya. Gak perlu orang lain untuk mengecilkan dirinya sendiri sudah menganggap rendah dirinya. Dilalahnya cara berpikir inferior ini teman-teman ternyata secara tidak langsung diwariskan turun-temurun. Saya izin tidak terlalu dalam membahas ini. Tipikal manusia yang kedua, naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Yang apa? Yang realistis. Cirinya gimana teh? Sama, tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia realistis akan menjawab dengan awalan, ya udahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira kapan ya kita tidak lagi merepotkan orang tua? Kalaupun belum bisa memberi, setidaknya kita tidak meminta lagi per bulannya. Ya udahlah teh, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, kira-kira 10 tahun ke depan kita melihat diri sendiri sebagai siapa ya? Ya udahlah teh, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Sekarang tahun 2023, 10 tahun ke depan adalah peak session pertama bonus demografi terjadi di negeri ini. Dan itu adalah eranya teman-teman. Kira-kira kita kepengen ngeliat Gen Z, gelombang Gen Z ini kondisinya kayak gimana ya nanti? Ya udahlah teh, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia yang realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia yang realistis, mereka senang mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ngedukung, selalu ngesupport apa yang menjadi target, visi, goal, cita-cita kita, we name it, apapun itu namanya. Gimana kalau enggak? Karena ternyata enggak semua orang seberuntung itu dikelilingi oleh lingkungan yang mendukung cita-citanya. Maka satu kali hidup,
Umur kita singkat, masa muda nggak akan terulang 2 kali teman-teman. Waktu nggak akan nunggu kita siap. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, cita-cita, goal dan visi kita ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Sama. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia optimis akan tetap menyisakan ruang di sini dan di sini, di hatinya, untuk tetap berpikir positif. Atau bahasa kita adalah husnuzon, tetap ada sisi kita akan berpikir positif. Apapun kondisinya, teman-teman 10 tahun ke depan ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Sekarang kita adalah siswa, kelasnya sama teman-teman yang isi sendiri, sekolahnya sama teman-teman yang isi sendiri, saya yakin beda-beda. Tapi 10 tahun ke depan teh, karena kita punya passion dalam bidang, silakan, ada yang pendidikan, ada yang kesehatan, ada yang olahraga, ada yang kreativitas, ada yang kepenulisan. 10 tahun ke depan kita punya passion dalam bidang bisnis, kita udah punya usaha kita sendiri. Amin. Wah Pak Ustadz ini kayaknya makin gak yakin ya aminnya. Di bawah usaha kita masih kecil sih teh, tapi tiap tahun ya minimal omset tahunannya berapa? Namanya juga baru mulai teh, masih kecil-kecilan. Berapa kira-kira? 1M, 2M? Amin. Saya nggak tahu ini aminnya merasa itu terlalu kecil atau itu terlalu besar. Tapi yang jelas ternyata rumus umumnya dari orang tua kita adalah ketika kita melihat sesuatu itu tidak mungkin teman-teman, bukan karena kita nggak punya kemampuan, tapi karena langkah kita terlalu kecil. Sesuatu kita anggap terlalu besar, mungkin bukan karena kita tidak dibekali oleh Tuhan kemampuan untuk ke sana, tapi karena selama ini cara pandang kita yang sudah duluan dibatasi. Saya izin lanjut dulu, saat itu jumlah berbagi, silakan sedekah, wakaf, zakat, infak misalnya, teman-teman mungkin punya pilihan sendiri. Targetnya sudah berapa? Silakan. Kita sudah membuka lapangan kerja untuk kawan-kawan kita teh di desa kita, nggak banyak sih teh, tapi sudah menyerap 10 sampai 30 lapangan kerja untuk anak muda di tempat kita. Amin. Yang jelas, satu yang setidaknya sampai hari ini saya pegang, tipikal manusia yang optimis saat banyak bilang, "Ser, ngapain sih halu? Ngapain bercita-cita tinggi-tinggi? Apalagi dalam hal ini perempuan, ngapain perempuan bercita-cita tinggi, Ser?" Justru manusia optimis yang duluan memvisualisasikan apa yang terjadi ke depan. Saat banyak yang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin, Ser. Justru manusia yang optimis yang duluan memvisualisasikannya, teman-teman. Karena suka nggak suka, terima nggak terima, realitas sosial di masa depan itu diciptakan oleh manusia-manusia yang optimis. Tipikal manusia yang keempat, sekaligus terakhir, adalah manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kita jujur dulu. Gak semua hal yang kita pikirkan, apalagi sebagai anak muda yang semangatnya masih menggebu-gebu, kadang-kadang suka berpikir sesuatu yang loncat-loncat, egonya juga masih sangat besar. Gak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan, bener gak? Ada aja tantangan, ada aja halangan, ada aja aturannya. Sebagai siswa, ada namanya aturan sekolah, bener ya? Status siswa beberapa tahun lagi boleh jadi nanti menjadi mahasiswa, boleh jadi teman-teman nyantri lagi, silahkan. Tapi ada aturan institusi tempat kita berproses di dalamnya. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, teman-teman. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya norma sosial di tempat kita tinggal. Kita semua diikat dengan aturan. Suka atau tidak suka. Manusia yang progresif kayak gimana pun situasinya membuat langkahnya menjadi terbatas, mereka tetap keep going, keep moving, keep learning, keep doing, keep growing. Teh gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa teh pakai cara B, ayo kita coba pakai cara C. Gak bisa juga pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Menariknya hanya akan ada 2 hal yang terjadi. Pertama perubahan, kedua pembaharuan. Teman-teman, 100% kita yang hadir di sini tadi tidak ada yang angkat tangan. Karena faktanya adalah gak ada dalam kamus hidup anak muda untuk berpikir realistis, itu gak ada. Apalagi pesimis, ini gak ada dalam kamus hidup anak muda, teman-teman. Tangga pertama yang pantas untuk mereka yang masih punya jiwa muda adalah optimis ngelihat ke depan.
pelan-pelan kita naik satu tingkat lebih tinggi, jadi manusia-manusia yang progresif. Kedua adalah kira-kira nih teman-teman, selama ini kita dibiasakan berpikir, melihat masalah, menemukan solusi, mengeksekusi ide dan gagasan dari tangga yang mana, kan gitu ya. Untuk membuktikan ini, izinkan Sally mengundang 2 orang kawan kita, satu laki-laki, satu perempuan ke depan, boleh? Teh sebentar? Boleh. Siapa yang berkenan, boleh? Yang berani? Ada? Atau Ayo teman-teman, ayo atau saya maju yuk. Silakan. Ada yang berkenan? Gak usah nunjuk temannya, yang sendiri aja siapa yang berkenan. Ada? Oke, tepuk tangan dulu untuk akangnya yang pakai kacamata. Satu lagi ada? Atau hanya satu? Yang perempuan yang akuat ada? Yang berkenan dan yang berani. Boleh kan ikut ke depan? Gak ada? Ada? Itu kawannya? Oke. Sendiri aja, nggak perlu ditunjuk-tunjuk oleh kawan? Oke, nggak apa-apa. Kalau satu orang aja nggak apa-apa. Siap. Assalamualaikum, Kang. Boleh ke tengah? Tukaran. Cek 1, 2. Baik. Mungkin sebagian kita sudah kenal dengan beliau, tapi karena juga tadi Salim juga baru menunjuk, kita boleh Kang ke tengah sedikit ke sini. Kita berikan dulu kesempatan untuk perkenalan. Namanya siapa, asalnya dari mana, saat ini duduk di kelas berapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Ahmad Yunus, asal dari Bandung, Bojongsoang. Sekarang menduduki kelas 9 SMP. 9 SMP. Ya. Jadi dipanggilnya Nizam. Nizam. Ya. Baik. Sendiri datang ke sini atau teman-teman Nizam yang mana? Oh, di belakang sana. Banyak. Oke, siap. Baik. Karena tadi Nizam yang berani angkat tangan, jadi saya langsung bertanya sederhana. Saya dipanggilnya apa nih? Nizam aja atau Kang Nizam? Nizam aja. Kira-kira Nizam 10 atau 15 tahun ke depan, Nizam melihat diri sendiri sebagai siapa? What's the goal? Apa targetnya? Apa cita-citanya? Apa visinya? Insya Allah saya ingin menjadi seorang pemimpin yang berakhlakul karimah dan menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Amin. Aminin dong teman-teman. Wah, ini parah. Teman-temannya parah nggak pada aminin. Oke, Nizam. Kira-kira untuk menjadi pemimpin yang berakhlak karimah dan bermanfaat ya tadi. Itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Kira-kira persiapannya apa aja untuk sampai ke titik itu? Untuk sekarang karena masih bisa dibilang masih muda, jadi kita mempersiapkan diri itu bukan dalam memimpinnya dulu, tapi kita mempersiapkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah dulu. Kita sedikit maju boleh? Kasihan itu moderatornya di belakang ketutup. Nah, Sally boleh tahu nggak Zam? Memimpin ini dalam bentuk apa? Kepala keluarga juga adalah pemimpin. Kamu mau jadi kepala keluarga pasti ya, karena laki-laki. Konteksnya apa? Konkretnya apa? Apakah kepala sekolah dalam bidang pendidikan? Apakah kepala daerah? Atau jangan-jangan kepala negara? Pandangan kamu kayak gimana ke depan? Jadi pemimpin umat. Pemimpin umat. Berarti apa nih? Punya pondok pesantren? Atau gimana? Jadi lebih insya Allah kepala negara. Kepala negara. Tunggu. Sistem di negeri kita kan berarti presiden, kan gitu ya? Target Nizam mau jadi presiden. Kenapa? Kenapa mau jadi kepala negara, pemimpin umat? Karena sejak sekarang saya melihat para pemuda ini sangat jauh dari peraturan agama Islam. Jadi saya ingin dibuat para umat, terutama di negeri ini, dekat gitu sama agama Islam. Oke, dan Nizam melihat
cara terbaik untuk mengubahnya adalah menjadi pemimpin. Oke, salah satu opsinya adalah kepala negara gitu ya. Oke, Nizam, sekarang 145 juta anak muda di Indonesia yang menginginkan posisi itu kan banyak ya. Nah, menurut Nizam apa aja skill yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin tadi? Bentuknya boleh kepala negara, entah nanti amanah yang diberikan entah lebih besar dari itu atau lebih kecil kita nggak tahu. Tapi kira-kira skill set apa saja yang dibutuhkan kira-kira menuju ke sana? Jadi yang pertama, kalau menjadi pemimpin itu, kalau Allah ingin mudahin kita bagi pemimpin, pertama kita harus menyiapkannya untuk umat terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita bermimpi untuk mengubah umat ini menjadi umat yang maju, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk menjadi seorang pemimpin karena niatnya untuk mengubah umat ini menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu. Tapi menarik, Nizam kan gak cukup cuma niat doang. Niat mah ya kita semua bisa berniat kayak begitu. Tapi skill set apa yang dibutuhkan kira-kira? Yang harus juga kita tambah kepada diri kita sehingga 10-15 tahun ke depan kita adalah manusia yang siap untuk mendapatkan amanah. Karena teman-teman, hukum alamnya adalah kesempatan itu akan datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu jauh lebih senang hinggap kepada mereka yang melayakkan diri. Kira-kira skill set apa aja yang dibutuhkan supaya kita siap dan layak untuk menjadi pemimpin? Yang pertama, kita berpegang teguh kepada aturan yang maha kuasa. Sepakat. Jadi kita mengerjakan yang namanya itu amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kita mengerjakan amal ma'ruf yaitu seperti sholat, sedekah, seperti yang lain, dan mengerjakan nahi munkar yaitu mengajarkan kepada sesama teman, sesama guru, sesama saudara untuk mengerjakan amalan yang baik dan menjauhi dan memberitahu kepada mereka untuk menjauhi dari hal yang berdosa seperti ini. Oke, terakhir Zam, mengingat saya diingatkan terkait waktu, apa kelebihan dan kekurangan Nizam sekarang? Di tahun ini, 2023, kelas 9. Apa kekurangan dan kelebihan Nizam? Insya Allah, kalau kelebihan saya tuh percaya diri. Pede? Oke. Cuman kalau kekurangannya tuh kayak orang itu emosional. Oke. Emosional ini maksudnya gimana? Cepat moodnya naik, cepat moodnya turun gitu ya? Oke. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Nizam. Agar kita bisa segera berdiskusi. Saya langsung saja, Nizam punya Instagram nggak? Punya Instagram. Saya izin ikut follow boleh? Ini calon pemimpin loh dalam berapa puluh tahun ke depan. Jadi kalau bukan Sherly Zam, mungkin bukan Sherly yang jadi mentor, tapi semoga Sherly bisa menghubungkan dengan mentor yang tepat untuk Nizam. Amin. Sukses selalu untuk Nizam dan terima kasih. Mau nggak Zam? Silakan kembali ke tempat duduk. Nanti tolong ditulis, dikasih ke teteh yang pegang kamera di tengah ya. Siap. Terima kasih Nizam. Siap. Saya izin lanjut 10 menit lagi ya. Ini menarik teman-teman. Saya izin lanjut 10-15 menit lagi di sesi pemantikan ini. Menarik, kawan kita tadi sudah menjadi representasi kita, berani angkat tangan dan menyampaikan apa sebetulnya pandangannya 10-15 tahun ke depan. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita hidup di zaman yang mau nggak mau, suka nggak suka, satu kali klik jutaan informasi bisa kita dapat, satu kali klik jutaan informasi bisa kita sebarkan. Sekarang kita masuk ke industri 5.0. Industri 5.0 ini adalah bukan lagi tentang alatnya, ini tentang siapa yang memegang alat. Ketika kita nggak mampu beradaptasi, maka otomatis kita yang dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi, teman-teman. Franklin pernah bilang kurang lebih begini, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kalau berubah kan harapan kita ke arah yang lebih baik ya. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya. Saat kita berhenti berubah ke arah yang lebih baik, tandanya kita selesai. Saat kita berhenti bertumbuh, tandanya kita mati teman-teman. Karena kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Saat kita pada akhirnya entah secara individu, entah secara generasi, entah secara umat Islam,
yang sampai hari ini Indonesia setidaknya masih menjadi negara nomor 1 jumlah penduduk muslim-muslimah terbesar. Kuantitas ya, kita belum bicara kualitas. Tapi pertanyaannya kira-kira apa yang membedakan antara kita yang sekarang dengan kita 3-4 tahun yang lalu? Saat teman-teman yang SMP mungkin masih menggunakan rok atau celana merah putih. Atau yang SMA masih menggunakan rok atau celana biru dongker. Kira-kira apa yang membedakan kita antara kita tahun ini 2023 dengan kita 5, 10, 15 tahun ke depan? That should be something different teman-teman. Dan menariknya, Islam menuntut kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bukan hanya menjadi lebih baik, bahkan terbaik di bidang kita, the best version of us. Nah, Sally masuk ke sini. Ketika ini adalah eranya 5.0, ini bukan lagi tentang senjatanya. Senjatanya mah udah kita pegang. Ini dari tadi ada alat di depan kita, dan kita sudah terbiasa dalam 3-4 tahun yang lalu dengan alat-alat ini. Ini tentang siapa yang memegang alatnya. Pistolnya dipakai untuk membunuh atau membantu. Kira-kira pisau yang ada di tangan kita ini, alatnya, kita pakai untuk manfaat atau mudarat? Kira-kira untuk mendekatkan kita menuju target atau justru memperlambat kita menuju target? Karena kita sibuk dengan tsunami informasi yang tiap hari terus kita lihat, nggak terasa scrolling, 15 menit berlalu, scrolling, 1 jam berlalu, scrolling, setengah hari berlalu. Sally nggak tahu apakah di tempat kita masing-masing, di sekolah kita memperbolehkan kita menggunakan HP apa enggak teman-teman. Mungkin kita beda-beda, ada yang mondok, ada yang enggak. Tapi satu faktanya, ternyata kita anak muda Indonesia menghabiskan waktu 8-13 jam di internet. Tapi kan teh kita belajar di internet, kita kan mengumpulkan tugas lewat internet, silahkan. Kita mungkin punya aktivitas yang beda-beda. Kita hafalan setoran teh lewat internet, silahkan. Tapi ternyata kita Indonesia ditempatkan sebagai negara keempat paling aktif sosial medianya teman-teman. Dengan kata lain, kedua data tadi kalau diiris adalah kita anak muda di Indonesia kalau udah buka internet, mayoritas akan membuka sosial media. Pertanyaan penting ketiga adalah apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan diskusikan di sosial media. Kenapa ini menjadi menarik? Usia 14 tahun, berarti kurang lebih seusia Nizam tadi, kelas 2 SMP. Sally mendapat satu perkataan yang mengubah cara Sally berpikir teman-teman. Saat itu Sally masih di Aceh. Perkataan ini kurang lebih bunyinya kayak begini. Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. In other words, what do you think you become? Teh Sally itu artinya apa? Secara sederhana kayak gini. Ayo kita perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Mau offline, mau online, sama teman-teman. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan nih sebagai anak muda yang viral di sosial media. Karena dia akan keluar menjadi action. Tindakan, pilihan sikap, keputusan. Perhatikan keputusan kita hal-hal kecil, tapi kita ulang-ulang terus setiap hari. Dia bakal jadi habit, dia bakal jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi. Dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Karena dia bakal jadi karakter. Perhatikan karakter kita. Karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Sebagai umat Islam, kita mengenal istilah kun fayakun, bener gak? Teman-teman, kun fayakun itu ranahnya yang maha kuasa. Ranahnya kita adalah berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. That's it. Selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Tapi kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Ketika kita ujuk-ujuk ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja teh. Tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis. Kita yang dibentuk oleh lingkungan, bukan kita yang membentuk lingkungan. Menariknya sejarah membuktikan Islam dari awal hadir bukan untuk dibentuk teman-teman. Islam dari awal hadir adalah untuk membentuk. Islam dari awal hadir bukan untuk diwarnai. Dari awal Islam hadir justru untuk mewarnai.
hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh terlalu dekat kayaknya ya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib ke Madinah kalau sekarang itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa target, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa goal. Jelas tujuannya. Untuk itu di era sekarang yang serba cepat, semakin borderless. Dipakai cek 1 2 cek. Sepertinya ini udah tanda harus segera mengakhiri, jadi saya percepat. Maka mari kita pastikan bahwa kita adalah anak muda yang bukan sekedar sibuk, tapi anak muda yang produktif dengan tools yang ada di tangan kita. Sehingga ini hadir justru untuk mempercepat target, bukan justru membuat kita berputar-putar di tempat tanpa target, tanpa goal, tanpa tujuan. Cirinya gimana Kak Ser? 10 tahun yang lalu teman-teman, saat awal sekali Sally merantau, sebentar ini. Oke. Punten ya. Punten. 2010 pertama sekali Sally merantau. Namanya anak rantau ternyata Pak Ustadz dan Ustazah ternyata ada satu irisan persamaan. Biasanya anak rantau itu lebih lapar, lebih haus karena keterbatasan yang dia miliki. Jauh dari orang tua, mungkin ada dikirim tapi kedekatannya kan akhirnya harus berusaha mandiri, harus lebih tahan banting dan seterusnya. Sehingga ada satu istilah anak rantau itu jauh lebih lapar dan haus ketika dia berada pada perantauan. Lapar dan haus terhadap apa Teser? Terhadap ilmu, terhadap pengalaman, terhadap jejaring, network, terhadap kesempatan. Nah saat itu Sally nggak tahu bedanya sibuk dan produktif apa. Tapi awalnya merantau, Sally ikuti semuanya. Hari ini trending A, Sally ikut. Ser mau nggak ikut kegiatan B? Hayu. Ser mau nggak bikin social project B di provinsi di C? Hayu, diambil juga. Ser mau nggak kita buat satu kegiatan di wilayah X, tujuannya adalah untuk Z? Oke, ambil juga. Semuanya nyaris Sally ikuti, Sally ambil, Sally okekan, Sally hayukan. Dengan segala keterbatasan. Sampai akhirnya di tahun kedua Sally ditegur oleh seorang mentor. Ser, kamu itu sebetulnya ngapain? Yang kamu lakukan itu namanya sibuk Ser, bukan produktif. Namanya anak muda, egonya masih besar dan belum mampu mengendalikan ego. Sampai sekarang sebetulnya masih belajar, tapi saat itu jauh lebih meledak-ledak. Sehingga Sally nggak terima. Ditantang dengan 4 pertanyaan dan Sally gagal menjawab 4 pertanyaan ini. Sebagai akhir sesi pemantikan ini teman-teman segera jawab 4 pertanyaan ini. Kalau teman-teman sudah bisa jawab, Sally pengen bilang selamat, you are on the right track. Teman-teman sudah berada pada track yang tepat. Tapi kalau ternyata belum, hold on, tahan dulu teman-teman. Boleh jadi pertemuan kita dalam 1 jam ini hanya pemantik saja sedikit untuk kita berani bertanya ke dalam. Sebetulnya apa ya yang pengen kita perjuangkan? Apa ya target kita? Ini keinginan kita atau keinginan orang tua yang tidak selesai di masa mudanya, terus kita yang melanjutkan. Ini benar-benar keinginan yang bisa kita pertanggungjawabkan atau hanya karena perasaan, mood, viralitas yang tiap hari akan terus berubah? Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? What's the goal? What's the target? Cita-cita teman-teman apa? Tapi nanti 10 tahun lagi boleh jadi berubah. Ya nggak apa-apa teman-teman. Orang tua kita mengatakan perubahan adalah kepastian. Bukankah kita semua juga akan berubah? Tapi satu hal yang pasti, semakin cepat kita berani putuskan target kita apa, minimal keputusan yang kita ambil itu di-drive berdasarkan target, bukan sekedar ikut-ikutan orang. Di masa depan kita adalah manusia yang bermanfaat sepakat. Itu jawaban paling baik, paling mulia, dan paling aman sedunia. Pertanyaannya adalah bermanfaat dalam hal apa? Apakah lewat keilmuannya? Atau lewat kawan kita tadi misalnya pengen jadi kepala negara yang satu tanda tangannya bisa mengubah banyak hal secara terstruktur. Atau lewat kemampuan finansialnya, silakan. Atau lewat kinestetiknya, silakan. Mungkin kelebihan dan kekurangan kita beda-beda, nggak ada masalah. Tapi ternyata hal pertama yang harus selesai adalah berani tentukan target, goal, cita-cita, dan visi kita apa. Minimal kita punya smart goal setting kita sendiri. Secara cepat, S-nya spesifik, bikin itu jadi spesifik. Mau jadi entrepreneur dalam bidang apa? Kira-kira bagaimana mengukur kesuksesan kita sebagai entrepreneur? Silakan. Pengen jadi penulis penulis yang bagaimana? Fiksi, non-fiksi? Kira-kira bagaimana mengukurnya? Silakan. Karena M-nya adalah terukur.
Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu teman-teman, sulit bagi kita bisa mengimprove-nya. Tapi kan kita punya alat ukur yang berbeda teh, yang nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah saat kita nggak punya alat ukur orang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri, alhasil rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Miliki alat ukur kita sendiri teman-teman, sehingga kita tahu kita mendekati target, kita stuck, atau jangan-jangan keputusan kita malah membuat kita jauh dari target. Kita pengen hafal 30 juz, tapi kita nggak punya alat ukurnya nih. Kita pengen menjadi hafizah, tapi kita nggak punya alat ukurnya. Terus alat ukur orang, wah enak ya dia, keren ya dia bisa hafal, wah dia punya sanad dari A, B, C. Pertanyaannya adalah kita akan terus mengambil alat itu sebagai alat ukur kita tanpa kita berani membuat alat ukur kita adalah ini. Mungkin kalau 30 juz belum bisa teh, tapi dalam 1 bulan ke depan minimal target kita adalah A, B, C. Kita fokus pada proses tumbuhnya kita sendiri teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bisa menuangkan air kalau gelas kita masih kosong, nggak bisa. Untuk itu isi dulu gelas kita dengan air, baru kemudian kita bisa menuangkannya. Secara cepat, hanya achievable. Kira-kira nih, target kita itu achievable nggak ya dengan resources kita? Karena ternyata ketika kita menetapkan satu target yang tidak achievable, bisa, tapi itu target nggak achievable. Itu yang namanya toxic productivity. Artinya realistik, mari berani membaca teman-teman. Dan definisi membaca bukan sekadar literal membaca, tapi beranilah baca lingkungan sekitar. Strategi kita boleh beda, cara kita boleh beda, metode kita boleh berganti seiring perubahan zaman. Tapi value, nilai, pegangan kebenaran kita sebetulnya nggak berubah, bahkan dari 14 abad yang lalu. Terakhir, T-nya timely. Kasih batasan waktu teman-teman. Karena cara terbaik untuk membedakan mana yang berwacana dan mana yang berencana sederhana. Cek batasan waktu yang dibuat minimal untuk dirinya sendiri. Setelah pertanyaan selesai, hal kedua yang Shirley gagal adalah Shirley nggak punya strong why. Kenapa? Kenapa teman-teman mau jadi pemimpin umat? Emangnya melihat masalah apa di umat sekarang yang pengen diselesaikan? Teh, kita pengen menjadi, silahkan. Sekarang kira-kira yang lagi ngetren apa nih? Pengen menjadi, silakan. Ada yang mau jadi di bidang kesehatan, ada yang mau menjadi pendakwah, ada yang mau jadi content creator, silakan. Ada yang mau jadi penulis, ada yang mau jadi ahli tafsir misalnya, silakan. Tapi pertanyaannya, kenapa teman-teman mau menjadi itu? Kenapa ini menjadi penting? Naik turun semangat adalah hal yang wajar teman-teman. Iman aja naik turun, apalagi semangat, kan gitu ya istilahnya. Tapi ketika kita sudah mulai turun semangatnya, kita ingat lagi kenapa ya dulu kita memulainya, apa ya alasannya, ingat lagi alasan itu, maka cepat atau lambat hanya menunggu waktu kita akan kembali ke track yang seharusnya. Setelah pertanyaan pertama selesai, kita masuk pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Mengenali potensi diri ternyata adalah pertanyaan kedua yang sering gagal teman-teman. Dalam hal ini, setidaknya sampai hari ini pertemuan kita, Sally masih memegang sebuah hipotesis yang sudah jadi kesimpulan teman-teman. Yang Maha Kuasa nggak mungkin menciptakan kita tanpa diberi potensi. Sepakat nggak? Kita semua pasti dikasih potensi teman-teman. Pertanyaannya adalah, boleh jadi ada yang unggul dalam bidang A, tapi lemah dalam bidang B. Kalau Gartner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, kita semua mah punya 8-8-nya. Tapi ada yang unggul dalam bidang kreatif, lemah dalam hal linguistik. Ada yang keunggulannya hitung-hitungan cepat matematikanya, tapi lemah dalam hal interpersonalnya. Khalid bin Walid dengan kemampuan kinestetiknya. Keduanya terbaik di bidangnya masing-masing dan berkarya untuk umat. Karyanya dirasakan manfaat, impactnya untuk banyak, bukan banyak orang, lintas generasi. Dan keduanya nggak perlu dibandingkan teman-teman, menjadi masing-masing puzzle yang mengisi kekurangannya. Untuk itu, ini bukan kita yang berusaha unggul dalam semua hal, karena nggak akan pernah mampu manusia unggul dalam semua hal. Ini adalah tentang kita yang menyadari, mengakui sebetulnya potensi apa ya yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sebagai wasilah untuk berkarya dan putuskan untuk bertumbuh. Dari yang awalnya baik, dasarnya kita manusia, menjadi lebih baik. A better version of us. Lebih baik nggak cukup. Ternyata Islam menuntut kita menjadi versi terbaiknya kita masing-masing. The best version. Ternyata the best is not enough. Ada satu tingkat yang lebih tinggi. Excellent. Artinya
cara terbaik untuk kita bisa mengubah adalah ubah input atau ubah makanan yang kita berikan kepada mindset kita. Sumbernya dari mana? Bisa dari apa yang kita baca, bisa dari pertemanan salah satunya. Bahkan kalau di zaman sekarang, ketika 8 sampai 13 jam waktu kita habisnya di sini, maka cek apa yang paling sering kita follow, apa yang paling sering selama ini kita tonton di lewat layar ini. Maka sebetulnya secara nggak langsung kayak begitu cara membentuknya. Nah, dengan kita tahu oh sepertinya sekarang kita ada di tangga kedua mau naik ke tangga ketiga, maka pelan-pelan kita mulai mengimbangi apa yang kita feeding ke mindset. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sherly percaya sebagai anak muda kita butuh mentor. Mentor itu yang akan ngasih tahu sesuatu yang belum, secara pengalaman mungkin kita terbatas, tapi mentor itu yang akan ngasih tahu sesuatu yang belum terlihat. Sher, kamu jangan pakai jalan yang ini, Sher. Di ujungnya ada jurang. Kamu belum cukup kemampuan untuk melewati jurang itu. Sher, kalau kamu terusin jalan yang ini terlihat gampang, tapi nanti di ujungnya banyak semak belukar yang kamu belum cukup kemampuan untuk membersihkan semak belukar itu. Miliki mentor, dan kalau ditanya sejak kapan kita butuh untuk punya mentor, maka saya pikir jawaban yang setidaknya belum ada jawaban lebih baik adalah ya sekarang juga. Karena semakin kita menunda, ya udah deh nanti aja, yang SMP nanti aja deh SMA, yang SMA nanti aja lah ketika sudah lulus, maka potensinya adalah kita meninggalkan. Ketika waktu terus berlalu, berjalan tanpa menunggu kita siap, maka demikianlah kita melewatkan masa muda kita dengan hal-hal yang ternyata boleh jadi itu sibuk dan tidak ada yang ngasih tahu bahwa kita sibuk. Nah, dua hal ini saya pikir menjadi poin penting kalau ternyata kita kepengen bukan hanya optimis, pengen berubah atau pengen berpindah, tapi juga konsisten. Karena ternyata yang berat adalah konsisten. Without commitment we never start, without consistency we never finish. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai teman-teman, tapi tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai dengan apa yang udah kita mulai. Untuk itu saya pikir konsisten, mungkin bahasa kita orang Islam istiqomah kali ya. Itu salah satu kunci kita sampai ke garis finish. Saya pikir demikian. Ya, keren banget sih teman-teman. Jadi apa yang bisa diambil nih kalau di Sherly sendiri, gimana kita tuh bisa meningkatkan kualitas diri? Salah satunya adalah pertama dengan memberikan apa yang kita input gitu dari luar ke diri kita sendiri. Terus juga yang kedua ada perlunya kita akan sebuah mentor gitu ya. Seseorang yang menunjukkan jalan kepada kita, membimbing kita gitu kan. Ya. Kemudian juga aku punya pertanyaan sih, kira-kira menurut Kak Sherly sendiri nih, apa sih peran kita nih di masa depan sebagai Gen Z nih? Kita kan pasti punya peran yang sangat luas gitu untuk merubah bangsa kita, untuk memajukan negeri kita juga. Kira-kira gimana kita bisa mengambil peran tersebut gitu? Apa langkah-langkah yang harus diambil? Kalau langkah-langkahnya tadi udah sempat kita bahas. Sebetulnya 1 jam saya menjelaskan membahas itu. Sebentar ya. Mungkin kita dengerin Muhammad dulu. Ya. Dengan kata lain, kesempatan itu kan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap teh. Kesempatan itu jauh lebih senang mendekati orang-orang yang melayakkan dirinya. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda, nggak banyak teman-teman, bersiap. Yang harus dilakukan anak muda adalah melayakkan diri dengan belajar, dengan memperluas jejaring, dengan memperdalam dan memperbanyak jumlah jam terbang di skill dan bidang yang kita ingin bertumbuh dan berproses di dalamnya. Kenapa demikian? Jumlah kita boleh banyak teman-teman. Mau secara umum, kita adalah negara keempat paling besar jumlah penduduknya. Kita adalah jumlah nomor 1 paling besar penduduk muslimnya. Secara jumlah betul kita banyak. Tapi ternyata ini hanya di permukaan. Dilalahnya adalah sudah keluar annual report yang menyebutkan tantangan terbesar Indonesia dalam 15-20 tahun ke depan adalah jumlah anak mudanya banyak, tapi pengetahuannya hanya di permukaan. Ketika kita dari muda sudah memutuskan, oke, kita pengen menjadi titik-titik di masa depan. Ada yang tadi misalnya pemimpin, ada yang pengen jadi di bidang pendidikan, ada yang pengen di bidang silakan
kreativitas, ada yang pengen di bidang olahraga, ada yang di bidang secara spesifik keagamaan, tafsir misalnya, atau hadis. Silakan, tapi jadilah terbaik di bidangnya masing-masing. Bersiap, perbanyak, kalau kita bilang belajar, dan yang paling penting saya ditutup adalah berkarya. Karena semakin cepat kita berkarya, karya kita akan berbicara lebih nyata tentang siapa kita. Nah, 4 pertanyaan tadi yang sempat ditanya ke Sarli dan Sarli gagal, ini mungkin sebagai sekaligus menutup bagian tadi. Ketika kita udah bisa menjawabnya teman-teman, dari dalam ya, bukan dari luar, bukan mencari tepuk tangan orang lain, bukan. Tapi tanyanya ke dalam. Ini sama dengan kita sudah menyelesaikan nyaris 40% dari PR kita anak muda. Kenapa? Karena 4 pertanyaan ini ternyata yang paling sering ditanyakan pada anak usia 14 tahun di 14 abad yang lalu. Sehingga wajar usia 17 tahun cara berpikirnya sudah pengen menaklukkan satu wilayah. Wilayah yang ingin ditaklukkan gak main-main, Konstantinopel. Yang ratusan tahun ingin ditaklukkan. Usia 21 tahun sudah melengkapi dirinya dengan skill set yang memang dibutuhkan kala itu. Usia 25 tahun cara berpikirnya adalah tentang akuisisi satu pasar. Sekarang kita tarik. Kira-kira usia 17 tahun apa teh yang kita omongin anak muda? Kalau di aku sendiri sih, kalau misal rata-rata di umur 17 tahun masih banyak yang ngomongin kuliah, terus juga mungkin mimpi ke depan, cita-cita. Oke, berarti circle-nya positif, baik. Tapi dan bersyukur teh, punya circle yang baik. Usia 17 tahun, anak muda zaman sekarang ketika dibuat riset, kira-kira yang diomongin adalah galau, insecure, overthinking. Teman-teman yang senyum di belakang pasti paham. Usia 25 tahun yang dibahas apa kira-kira? Jodoh, quarter life crisis, apa lagi? Dan segala kebingungan-kebingungan dalam dirinya. Padahal itu harusnya selesai di usia-usia teman-teman sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata bahkan dari usia, berdasarkan sirah Nabawiyah, usia 14 tahun pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan paling esensial dalam hidupnya. Sehingga selanjutnya masa mudanya energi masih besar, waktu masih luang, rasa ingin tahu masih tinggi, semangat melawan arus masih ada, itu dihabiskan ke sesuatu yang memang sudah ditargetkan dari awal. The productive people, manusia yang produktif teman-teman, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Sedangkan manusia yang sibuk, ngikut aja. Hari ini trending A, hayu. Besok viral B, kita juga akan ikut. Ketika viralitas itu diciptakan, viralitas kan dibuat ya. Yang membuat viral siapa teman-teman? Kita semua. Kunci viral cuma satu, repetition. Semakin kita like, komen, kita share, maka algoritma akan membawanya ke puncak tertinggi. Itu yang kita sebut sebagai viral. Nah, dilalahnya orang yang sibuk adalah mereka yang akan terus berubah-ubah karena akan ikut terus pada apa yang saat ini diomongin oleh orang. Mungkin demikian. Berarti dari Kasyara sendiri pesannya teman-teman, kita jangan sampai jadi orang yang sibuk gitu. Kita harus jadi orang yang produktif gitu ya Kak. Jadi mungkin karena waktunya juga sebentar lagi, paling ada pesan terakhir dari Kasyari sebelum kemudian diadap. Sekaligus closing statement seperti ya Teh. Maka sebagai akhir saya ingin sampaikan begini, bahwa masa depan tetap nggak pasti kok teman-teman. Kita udah berencana, kita udah berusaha planning, tapi boleh jadi apa yang kita sukai, apa yang udah kita rencanakan, bukan itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang nggak kita sukai, kita benci, kita cenderung hindari, ternyata justru itu yang terbaik untuk kita. Tugas kita manusia adalah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, sisanya serahkan ke Sang Maha Sutradara. Tapi satu hal yang pasti, ketika masa depan itu nggak pasti, the future is unpredictable, masa depan itu nggak pasti teman-teman. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita, let's create it now. Buat itu dari sekarang, cicil itu dari sekarang. Kita susun satu persatu batu-batanya dari sekarang, sehingga minimal kita tahu kita making progress. 1% sih per hari teh, nggak ada masalah. Bukankah 1 tahun kita punya 365 hari? Antara kita yang ketemu sekarang dengan kita yang ketemu tahun depan, September 2024, harusnya clear dan konkret perubahan apa yang terjadi pada kita. Karena orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita,
the most responsible person for our future is us ourselves. Adalah diri kita sendiri, bukan orang tua kita, bukan ustadz-ustazah yang membimbing kita sekarang, bukan guru-guru kita, bukan paman kita, bukan kakak kita, bukan adik kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Karena masa depan itu didesain, mari kita pastikan kita terlibat dalam proses mendesain masa depan kita. Saya ditutup, tua muda mah bukan tentang usia teman-teman. Tua muda itu tentang cara kita berpikir dan pilihan sikap. Kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan. Kita akan muda semuda keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali. Masa muda juga nggak terulang 2 kali. Mari kita pastikan kita mengisi masa-masa ini dengan penuh arti. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Pasti. Tapi satu hal yang bisa sama-sama kita pegang, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Kak Shirley.